Saudara Gubernur Kalimantan Selatan, Syahbirin Nur yang dicari-cari oleh KPK namun tak pernah ketemu, tiba-tiba muncul memimpin apel pagi di kantor gubernur. Lebih dari sebulan yang lalu, Syahbirin hilang usai jadi tersangka kasus suap dan gratifikasi. Semoga Kalimantan Selatan bagus salam menjadi atau semakin jaya. Dicari-cari KPK selama 1 bulan pasca ditetapkan sebagai tersangka, Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur tiba-tiba muncul memimpin apel pagi di kantor gubernur Senin pagi 11 November 2024. Usai memimpin apel, Syahbirin Nur yang sering disapa Paman Birin langsung meninggalkan lokasi. Paman sehat-sehat, Paman. Ya, tadi beliau ada kegiatan lain di luar, sebetulnya beliau sedang kita sedang melakukan rapat berdasarkan arahan beliau tadi. Kita juga melakukan copy morning dengan Kepala SKPD agar kegiatan-kegiatan bisa berjalan dengan baik, kemudian prioritas sesuai dengan arahan beliau tadi bisa disampaikan semua kepada Kepala SKPD. Padahal telah sebulan Syahbirin Nur hilang, penyidik KPK bahkan terus mencari Syahbirin hingga ke rumah dinas dan rumah pribadi. Bahwa SAB diduga telah melarikan diri atau kabur karena sampai dengan sidang ini berlangsung tidak diketahui keberadaannya, meskipun KPK telah melakukan berbagai upaya pencarian di beberapa lokasi dan juga penggeledahan baik di kantor, di rumah dinas ataupun di rumah pribadinya. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan, Kemendagri akan meminta penjelasan Syahbirin soal hilangnya dia selama 1 bulan. Selama Syahbirin menghilang, Kemendagri telah menunjuk pejabat pelaksana agar roda pemerintahan di Kalimantan Selatan berjalan. Kami kan sudah menunjuk pelaksana begitu ya, supaya roda pemerintahan berjalan begitu. Nah, kalau kemudian beliau aktif kembali, maka tentu akan dilakukan penyesuaian dan meminta keterangan langsung dari yang bersangkutan begitu. Kemarin kan karena keberadaannya tidak diketahui, ya ketika kemudian aktif kembali ya pasti akan dilakukan penyesuaian dan meminta penjelasan dari beliau. Artinya nggak dipermasalahkan untuk memimpin lagi dulu ya Pak, selama prosesnya masih belum berjalan? Ya, nanti kita akan minta penjelasan kepada beliau. Ya. Syahbirin kembali muncul menjelang putusan gugatan pra-peradilan atas penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini. 6 Oktober 2024 lalu, Syahbirin bersama 4 pejabat Pemprov Kalsel ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengadaan barang dan jasa. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menyita uang sebesar 12,1 miliar rupiah dan $500 Amerika Serikat. Dalam kasus ini, Syahbirin diduga menerima imbalan sebesar 5% untuk paket pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kalimantan Selatan. Tim Liputan Kompas TV. Kemudian apa langkah KPK usai munculnya kembali Gubernur Kalimantan Selatan Syahbirin Nur yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan juga gratifikasi? Sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Malaika Kridaman. Malaika, selamat siang. Selama sebulan KPK mencari Syahbirin Nur dan tidak membuahkan hasil. Namun tiba-tiba Syahbirin Nur muncul kembali di hadapan publik. Lalu seperti apa tanggapan dari KPK? Ya, terkait tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi, juru bicara KPK Tessa Mahardika sudah mengatakan bahwa kedeputian penindakan khususnya Direktorat Bidang Penyidikan KPK saat ini sedang bekerja. Artinya kami memang masih harus menunggu seperti apa langkah-langkah KPK ke depan terkait kasus ini khususnya dalam waktu dekat. Dan keberadaan Syahbirin Nur, Gubernur Kalimantan Selatan ini memang sempat tidak diketahui oleh KPK setelah KPK melakukan OTT atau operasi tangkap tangan pada tanggal 6 Oktober lalu untuk membongkar dugaan kasus gratifikasi dan atau suap yang diduga dilakukan oleh Syahbirin Nur
terkait proyek infrastruktur Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2024-2025. Dan uniknya Sabirin ini kembali muncul menghadiri, justru malah juga memimpin apel pagi di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan, dan dalam sambutannya Sabirin juga mengatakan kepada ASN dan para pegawainya bahwa selama ini dirinya tetap berada di Kalimantan Selatan, khususnya di daerah Banua. Dan kemunculan dari Sabirin ini menuai respon yang cukup menarik dari berbagai tokoh. Salah satunya adalah mantan penyidik KPK Yudi Purnomo yang mengatakan bahwa KPK harus segera menangkap Sabirin, tidak perlu menunggu keputusan dari pra-peradilan. Karena memang mengingat status Sabirin saat ini merupakan seorang tersangka yang jika sudah diketahui keberadaannya sudah muncul ke publik begitu ya, harus segera ditangkap. Sebelumnya KPK juga telah menyita uang senilai 13 miliar rupiah, juga telah menerbitkan surat perintah penangkapan dan surat larangan bepergian ke luar negeri untuk mencegah kepergian dari Sabirin Nur. KPK juga telah menggeledah sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Sabirin, termasuk kantor, rumah dinas, dan juga rumah pribadi. Dan KPK juga telah menetapkan 7 tersangka, 5 diantaranya yang diduga menjadi penerima dari suap dan atau gratifikasi, salah satunya merupakan Sabirin Nur, dan 2 diantaranya yang diduga sebagai pemberi suap dan atau gratifikasi, yang keduanya merupakan pihak dari swasta. Namun Sabirin telah melawan penetapan tersangka ini dan mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun dari pihak Pengadilan Negeri sudah mengatakan dalam 3 kali persidangan terhitung sejak tanggal 28 Oktober ini memang Sabirin belum pernah datang ke persidangan dan selalu mengirimkan penasihat hukumnya untuk mewakili. Jadi untuk hari ini kita tunggu keputusan dari pra-peradilan kasus ini dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan seperti apa keputusannya hari ini kabarnya akan dijadwalkan siang ini pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Demikian, Yan. Baik, terima kasih. Jurnalis Kompas TV Malaika Kridaman melaporkan langsung dari Gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali. Saudara Presiden Prabowo Subianto berbincang melalui sambungan telepon dengan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump. Presiden mengucapkan selamat atas kemenangan Donald Trump di Pilpres Amerika Serikat. KPU Kepulauan Bangka Belitung kekurangan puluhan ribu surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur, pemilihan bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda bersama rekan Tili Rea Bella.